Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Lambung Mangkurat, Politeknik Negeri Tanah Laut, bersama dengan mitra OPOP Kalimantan Selatan, CV Walter Filtrindo, dan beberapa pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan akan mengajukan pendanaan kaitannya dengan KRK. Saya, Dr. Toto Wianto, SSI MSI, akan mengajukan proposal kaitannya dengan penerapan Smart Double Flow Ultrafiltrasi, air gambut menjadi air minum di pesantren Banjarbaru menuju pesantren mandiri dan pesantren planner bersama OPOP Kalsel. Perkenalkan, nama saya Dr. Kandidat Edi Satyotomo, Sarjana Ekonomi Magister Hukum. Saya sebagai Direktur Eksekutif Popop Kalsel One Pesantren One Produk Provinsi Kalimantan Selatan, yang juga sekaligus sebagai mitra utama program KDRK tahun 2023. Popop Kalsel beserta Pondok Pesantren Darul Ilmi, Pondok Pesantren Al-Falah, dan Hidayatul Quran akan melakukan implementasi dan memberikan insentif dalam program ini. Persiapan, studi kelayakan, dan observasi, yaitu pemantapan tim terkait tanggung jawab dan tugas semua pihak, survei awal oleh tim pendukung, perancangan sistem, penyiapan teknologi yang akan diterapkan, koordinasi dan sosialisasi dengan pesantren. Selanjutnya, pengurusan izin 3 pesantren, yaitu penyiapan dokumen persyaratan izin dan pemenuhan persyaratan proses produksi air minum 3 pesantren, yaitu penampungan air baku, penampungan air terfilter tahap 2, penampungan air terfilter tahap 3, fasilitas tempat penyimpanan, yaitu ruang atau bangunan penyimpanan, pengembangan dan keberlanjutan, yaitu evaluasi pelaporan kegiatan, pengujian, standar air minum, pelatihan sumber daya, pengolahan, dan persiapan pesantren planner 3 pesantren. Program ini akan ditambah dengan dana in-cash dari OPOP Kalsel beserta mitra yang lain dan ketika pondok pesantren kurang lebih 15%, dan sedangkan yang lain adalah in-kind seperti ruangan, akses pesantren, dan sebagainya. Kami berharap dan berdoa mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat bagi pondok pesantren khususnya. Kaitannya dengan masalah yang kami hadapi yang ada di Kalimantan Selatan adalah air bersih. Jadi air konsumsi dan pemenuhan air khususnya di bagi pondok pesantren, yaitu bagi santri, jemaah, dan pengelola, itu selalu menimbulkan biaya yang cukup tinggi. Pesantren Darul Ilmi, Al-Falah, dan Hidayatul Quran dengan santri antara 3.500 sampai 7.000 pesantri yang mukim atau yang tempat tinggal di pesantren, konsumsi airnya mencapai 7.000 sampai dengan 10.000 liter per hari. Sehingga pemenuhan kebutuhan air per bulannya 30 sampai 50 juta per bulan per pesantren. Sehingga ini menimbulkan masalah khusus bagi pesantren yang ada di Kalimantan Selatan. Jumlah santri yang besar dan jamaah yang besar juga akan memberikan potensi yang baru bagi pengembangan bisnis, yaitu air kemasan yang akan dijual kepada santri dan jemaah yang hadir di pengajian. OPOP Kalsel, One Pesantren One Product memiliki keterbatasan pengetahuan, kapasitas, manajerial, sumber daya manusia, dan berbagai kendala lain dalam pengoptimalan air minum sebagai potensi ekonomi yang ada di pesantren. Kemudian ada CV Walter Filtrindo, memiliki kendala kaitannya dengan teknologi ultrafiltrasi dengan kapasitas besar. Sehingga kami harus memunculkan inovasi yang kaitannya dengan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, yaitu Smart Double Flow Ultrafiltrasi, yang itu menyelesaikan air gambut menjadi air minum. Ini akan diterapkan bersama dengan CV Water Filtrindo dalam penerapan pengolahan air minum yang sebelumnya adalah kapasitas kecil, sehingga sekarang akan diolah menjadi kapasitas besar. Keunggulan dari Smart Double Flow Ultrafiltrasi itu apa? Yaitu meningkatkan masa pakai filter hingga 5 kali lipat, kemudian proses filtrasi biasa, kemudian lebih hemat energi hingga 3 kali lipat dari proses filtrasi biasa, kemudian hasil produksi dengan kapasitas yang sangat besar, kemudian membran yang digunakan adalah polietilen. Kemudian hasil pengolahan air minum dari air gambut ini akan dinikmati seluruh santri di ketika pondok pesantren dengan produksi antara 7.000 sampai dengan 10.000 liter per hari, sehingga pesantren dapat mengurangi biaya. Inovasi yang lain adalah peningkatan sumber daya manusia kaitannya dengan pelatihan, pendampingan, sehingga akan memberikan dampak kaitannya dengan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pesantren. Inovasi ini sebetulnya berasal dari paten yang dibuat atau yang diusulkan pada waktu sebelumnya, yaitu kaitannya dengan sistem pengolahan air bersih portable berdaya solar cell atau baterai dengan nomor paten IDP 0000073938. Kemudian kita juga sudah publikasi di antaranya di beberapa jurnal, kemudian pengolahan air bersih di beberapa daerah, kemudian di beberapa lembaga sekolah. Proses yang dilakukan di dalam inovasi ini adalah yang pertama air sumur akan diolah menjadi air baku tahap 1, kemudian difiltrasi, kemudian dilakukan pengolahan tahap 2, kemudian difiltrasi lagi,
Kemudian inilah yang menjadikan pembeda antara yang lain, yaitu kaitannya dengan double flow ultrafiltrasi. Ini dimaksudkan supaya dengan double flow ultrafiltrasi, maka yang dihasilkan air bersihnya atau yang dihasilkan air konsumsinya menjadi semakin besar. Dengan menggunakan ultraviolet, pasti akan memastikan matinya bakteri yang pada air sehingga akan siap diminum. Tahapan terakhir dari kegiatan inovasi yang diusulkan adalah berkaitan dengan pengujian yang akan dilakukan di laboratorium Universitas Lembong Mangkurat dan laboratorium swasta yang dilakukan untuk menjamin bahwa inovasi yaitu air minum layak konsumsi sesuai dengan standar nasional Indonesia dan peraturan Menteri Kesehatan. Dari kegiatan ini pasti akan menimbulkan manfaat dan dampak. Manfaat baik dan dampak baik yang kita hasilkan bagi Universitas Lembong Mangkurat dan Politeknik Tanah Laut kaitannya dengan percepatan program Kampus Merdeka dengan melibatkan mahasiswa yang mengikuti mahasiswa program magang, riset, praktek lapang, KKN tematik, dan mengajar sekitar 50 orang. Kemudian juga melibatkan dosen untuk melakukan penelitian, aplikasi hasil riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang lain sekitar 10 orang dosen. Kemudian dampak yang lain dan manfaat yang lain adalah 100% outcome dari OPOP Kalsel untuk memandirikan pesantren tercapai. Kemudian 95% santri dan jemaah memperoleh air minum yang layak konsumsi, terstandar laboratorium SNI, kemudian berkapasitas besar antara 7.000 sampai dengan 10.000, kemudian menghasilkan generating unit yang dihasilkan oleh pondok pesantren, kemudian menurunkan biaya produksi yang selama ini 30 sampai 50 juta menjadi 5 juta saja, kemudian ada tenaga terampil 2 sampai 5 orang yang bisa mengelola air yang ada di pondok pesantren tersebut. Yang terakhir adalah bagi CV Water Filterindo berhasil mengimplementasikan teknologi Smart Double Flow Ultrafiltrasi untuk pengolahan air minum dari air gambut dalam skala besar. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.